pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan layanan pendidikan yang spesifik dan berbeda dengan anak pada umumnya. Anak kebutuhan khusus memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Anak berkebutuhan khusus mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan. Oleh karena itu, mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka masing-masing. Sebutan sebagai anak berkebutuhan khusus dikarenakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, anak ini memerlukan bantuan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan dan konseling, dan berbagai jenis layanan lainnya yang bersifat khusus. Kebutuhan khusus ini ada yang bersifat sementara ataupun permanen, sehingga mereka membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens. Pengertian anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas apabila dibandingkan dengan pengertian anak-anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus atau ABK menjadi sorotan masyarakat maupun pemerintah selama hampir satu dekade terakhir, baik dari segi layanan pendidikan, layanan terapi, aksesibilitas umum, dan berbagai hal terkait dengan pemenuhan hak bagi ABK. Macam-macam anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan pada anak yang gejalanya sudah timbul sebelum anak itu mencapai usia 3 tahun. Autisme adalah gangguan neurobiologis berat yang mempengaruhi fungsi otak sehingga anak tidak mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan dunia luar secara efektif. Kebiasaan anak-anak autis sangat terganggu secara fisik maupun mental. Bahkan sering menjadi anak-anak yang terisolir dari lingkungannya dan hidup dalam dunianya sendiri dengan berbagai gangguan mental. Dan perilaku autisme adalah gangguan perkembangan yang tergolong cukup memperhatikan yang gejalanya mulai nampak sebelum anak mencapai usia 3 tahun. Gangguan perkembangan tersebut mencakup gangguan dalam interaksi sosial, timbal balik, gangguan komunikasi, adanya tingkah laku stereotip, serta minat dan aktivitas yang terbatas. Autisme bisa juga disebut dengan gangguan pada perkembangan neurobiologis yang kompleks dan berlangsung sepanjang hidup seseorang. Autisme biasanya memiliki masalah dengan interaksi sosial dan komunikasi, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk berbicara atau mereka tidak fokus saat berkomunikasi. Ciri-ciri atau gangguan pada anak autisme yaitu gangguan dalam melakukan interaksi sosial, gangguan dalam berkomunikasi, pola perilaku, minat dan kegiatan yang berulang, tidak bisa mengontrolkan emosi, dan terakhir yaitu gangguan sensoris. Yang selanjutnya yaitu Down syndrome. Down syndrome merupakan gangguan pada susunan kromosom yang ditandai oleh retardasi mental mulai dari sedang hingga ke berat dan merupakan sindrom bawaan yang muncul saat lahir yang disebabkan karena adanya perkembangan fetus yang abnormal. Ciri-ciri khusus yang memang langsung bisa dilihat perbedaannya dengan anak normal. Down syndrome juga disebut sebagai mongoloidisme karena karakter wajah yang khas, yaitu kepala tengkorak kecil, lidahnya yang besar menonjol keluar, mulut kecil, wajah lebar, mata menyipit berbentuk seperti kacang dan alis mata yang miring, dan hidung sedikit datar atau pesek, dan juga jari yang lebar. Down syndrome dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor genetik, faktor radiasi, faktor virus, faktor umur ibu, dan faktor umur ayah. Ada sebagian besar penelitian yang menyatakan bahwa sekitar 30% ibu yang melahirkan anak dengan Down syndrome pernah mengalami radiasi di daerah sebelum terjadi konsepsi. Virus mengakibatkan rekombinasi genetik yang membuat DNA manusia dikendalikan oleh virus. Risiko yang terjadi yaitu bayi dengan Down syndrome didapatkan meningkat dengan bertambahnya usia ibu hamil, khususnya bagi wanita hamil pada usia di atas 35 tahun. Yang terakhir yaitu tunalaras. Anak tunalaras merupakan konteks dengan batas-batasan yang sangat rumit tentang anak-anak yang mengalami masalah tingkah laku. Istilah tunalaras ini sendirinya belum dapat diterima secara umum karena batas-batasan penyebutan anak tunalaras yang kurang saklek. Pada intinya, sebutan anak tunalaras merupakan gangguan perilaku yang menunjukkan suatu penentangan yang terus-menerus pada masyarakat, merusak diri sendiri, serta gagal dalam proses belajar di sekolah. Anak tunalaras yaitu anak tunasional karena anak tersebut selalu melakukan
penentangan terhadap norma dan aturan sosial di masyarakat seperti mencuri, mengganggu ketertiban, melukai orang lain, dan lain sebagainya. Cara penanganan anak berkebutuhan khusus yang pertama yaitu pendidikan khusus, yang kedua terapi, yang ketiga dukungan psikologis, yang keempat pendekatan individual, yang kelima kolaborasi tim, yang keenam pendidikan inklusif, yang ketujuh itu ada pendekatan holistik, yang kedelapan program interferensi dini, yang kesembilan pemantauan dan evaluasi, yang kesepuluh pendidikan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.